Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6181 sampai bab 6190. Setelah jeda, Helena melanjutkan. Saya ingin kumpulan model Anda untuk penggunaan pribadi dan tidak akan digunakan untuk tujuan komersial apapun. Yang berarti tidak akan berdampak apapun pada pasar asli Anda. Saya hanya ingin salinan persistennya untuk saya gunakan. Bagi Anda, itu tidak lebih dari mengirim saya salinannya. Berikan saya satu set perangkat keras, dan beri saya biaya pemeliharaan selama 20 tahun. Biayanya seharusnya tidak banyak, bukan? Howard bertanya dengan dingin. Bagaimana saya bisa yakin kamu tidak akan menggunakan untuk tujuan komersial? Helena tersenyum dan berkata, ini adalah detail spesifik yang akan saya bicarakan selanjutnya. Anda masih akan membayar saya 100 miliar dolar AS, tetapi saya akan menandatangani kontrak dengan Anda dan menyetujui 50 miliar dolar AS akan dikembalikan ke keluarga Rothschild sejumlah 2,5 miliar dolar per tahun dalam 20 tahun ke depan. Jika Anda menghentikan peningkatan dan pemeliharaan kepada saya akan menghentikan pengembalian uang ini selanjutnya. Jika saya menggunakan model AI Anda untuk penggunaan komersial, Anda dapat segera menghentikan peningkatan dan pemeliharaan, dan menuntut keluarga kerajaan Nordik di pengadilan, menuntut pembayaran penuh sebesar 50 miliar dolar. Semua kerjasama kita, selama kita mencapai kesepakatan, akan tertulis dalam kontrak dan dilindungi oleh hukum. Howard berkata dengan marah, oh, saya akan memberi Anda 100 miliar dolar AS, dan kemudian Anda memutar dan memasukkannya ke dalam perwalian. Menilai dari tingkat pengembalian rata-rata saat ini di pasar keuangan AS, bunga tahunan setidaknya beberapa miliar dolar. Dan setelah bunga majemuk dihitung, ini adalah angka yang sangat besar. Bukankah Anda hanya meminjam ayam untuk bertelur? Pinjamkan ayam saya untuk bertelur selama 20 tahun. Lalu kembalikan ayam tersebut kepada saya. Di mana saya dapat menemukan telur yang telah ada selama 20 tahun. Helena berkata dengan murah hati, bagaimana kalau ini? Anda masih memberi saya 100 miliar dolar AS. Di mana 50 miliar dolar AS akan menghasilkan bunga setiap tahun. Dan saya akan mendapat 1 sen darinya. Semuanya akan dikembalikan kepada Anda. Pada tahun pertama, saya akan menghitungnya untuk Anda berdasarkan bunga aktual yang dihasilkan sebesar 50 miliar dolar. Sambil mengembalikan pokok Anda sebesar 2,5 miliar dolar, semua bunga ini juga akan dikembalikan kepada Anda. Tahun kedua, saya akan memberi Anda bunga yang sebenarnya dihasilkan dari 47,5 miliar dolar AS. Dan kemudian mengembalikan pokoknya sebesar 2,5 miliar dolar AS, dan seterusnya, hingga kontrak 20 tahun selesai. Berbicara tentang hal ini, Helena tersenyum dan berkata, jika Anda menggadaikan ayam itu kepada saya selama 20 tahun, semua telur yang dihasilkan selama 20 tahun ini akan menjadi milikmu. Dan ayam itu sendiri akan dikembalikan kepadamu secara bertahap dalam 20 tahun. Apakah ini cukup adil? Howard merasa sedikit nyaman setelah mendengar ini. Namun, ketika dia mengira pil itu saja akan menelan biaya 50 miliar dolar AS, dia masih merasakan sedikit sakit. Pada saat ini, Howard tiba-tiba berseru, saya lupa satu hal. Perangkat keras model AI, sangat mahal. Sebagian besar biayanya didasarkan pada perangkat keras yang diproduksi oleh Nvidia. Harga saham Nvidia sedang naik dengan cepat, yaitu karena AI sangat populer, sehingga harga perangkat keras meroket. Mungkin rangkaian model ini akan menghabiskan biaya perangkat keras miliaran dolar. Helena tersenyum dan berkata, tidak masalah, jika Anda peduli dengan ini. Mengenai biayanya, saya akan memberi Anda 10 miliar dolar AS lagi. Saya masih sangat murah hati. Mendengar ini, Howard tampak agak malu. Dia tahu bahwa Helena diam-diam menertawakan dirinya sendiri saat mengatakan ini. Kemudian, Helena menambahkan, Tuan Rothschild, pada kenyataannya, keluarga Rothschild terlibat di hampir semua institusi yang merupakan pemegang saham utama Nvidia. Dan Anda masih memiliki banyak saham yang beredar di pasar sekunder.
dan Anda mendapatkan saham ini dengan sangat baik. Dalam proses harga saham Nvidia melonjak hingga lebih dari 1 triliun dolar AS, Anda telah menghasilkan banyak uang. Howard baru saja mendapat konsesi 10 miliar. Dia merasa jauh lebih nyaman. Sekarang setelah mendengar Helena menjelaskan latar belakangnya, dia dengan cepat menjelaskan. Semua orang berdiskusi bisnis, kami menghasilkan lebih banyak uang dari Nvidia. Itu tidak ada toleransi dengan masalah ini. Bingung. Yang Mulia Ratu, bukan begitu. Ya, Helena mengangguk dan berkata, namun, saya akan memberi Anda biaya perangkat keras sebesar 10 miliar dolar AS, yang memenuhi syarat dengan Nvidia. Anda pasti masih harus membeli perangkat keras model AI saya dari Nvidia. Anda adalah pemegang saham Nvidia, dan Anda pergi ke Nvidia untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sampai batas tertentu. Ini setara dengan menyerahkan tangan kiri Anda ke tangan kanan Anda. Untuk satu hal, bahkan jika biaya eksternal yang dikutip adalah 10 miliar, Anda tidak akan bisa membelanjakan uang sebanyak itu untuk pembelian sebenarnya. Kedua, Anda adalah pemegang saham Nvidia. Anda tetap akan mendapatkan poin atas keuntungan dari pesanan ini. Ketiga, pesanan ini pasti akan mendongkrak penjualan Nvidia dan harga saham. Dan harga saham akan naik. Anda juga dapat memperoleh keuntungan darinya. Saham yang Anda pegang melalui institusi dapat menghasilkan keuntungan berdasarkan penilaian. Dan saham yang dapat menjanjikan yang Anda miliki di pasar sekunder dapat menghasilkan keuntungan langsung. Anda dapat menghasilkan uang di bagian manapun dari pasar AS. Dan konversi akhir pada akhirnya, biaya aktual Anda mungkin tidak mencapai 10% dari 10 miliar. Pada titik ini, Helena menyimpulkan, saya tidak akan memberi tahu Anda biaya tetapnya. Kutipan terakhir saya sekarang adalah, itu 40 miliar dolar AS, ditambah satu set model AI yang akan ditingkatkan dan dipelihara secara gratis selama 20 tahun. Jika menurut Anda tidak apa-apa, kami bisa menandatangani perjanjian sekarang. Setelah mengatakan itu, Helena mengeluarkan beberapa kontrak tercetak dan menyerahkannya. Di depan Howard, dia berkata, template kontrak telah keluar. Tulis saja jumlah uang tertentu dan ketentuan pembayaran bunga yang disepakati. Jika Tuan Rothschild tertarik, kami akan melanjutkan. Jika tidak, saya akan kembali dulu. Begitu Howard mendengar ini, dia tahu bahwa Helena telah melakukan cukup persiapan dan pekerjaan rumah sebelum datang. Faktanya memang seperti yang dia katakan. Keluarga Rothschild sendiri menguasai saham Nvidia melalui berbagai institusi dan individu, dan memegang sejumlah besar saham yang beredar di pasar sekunder. Mereka sudah meraup keuntungan besar dari Nvidia. 10 miliar itu memang menyisakan banyak ruang untuk bermanuver bagi keluarga Rothschild. Meskipun Howard tidak peduli dengan uangnya, karena sekarang dia dimanfaatkan, dia tentu saja ingin mengeluarkan lebih sedikit. Jadi, dia ragu-ragu lagi dan lagi. Namun demi kesehatan dan statusnya, dia penuh gigi dan berkata, oke. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Ratu, 40 miliar dolar AS, plus satu set model AI non-komersial. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan ragu-ragu, Yang Mulia, jika ramuan ini tidak dapat menyembuhkan penyakit saya, lalu apa? Helena berkata dengan sangat percaya diri, tidak mungkin, itu pasti akan menyembuhkanmu. Setelah mengatakan itu, Helena tersenyum tipis dan berkata, jika Tuan Rothschild merasa tidak nyaman, maka mari kita tanda tangani perjanjiannya terlebih dahulu. Dan Anda dapat mengambil alih ramuan tanpa membayar. Harap pastikan itu valid sebelum mengatur pembayaran. Setelah mendengar ini, Howard sepenuhnya melepaskan semua kekhawatiran dan setuju tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Hanya, ikuti saja apa yang Yang Mulia Ratu katakan. Helena mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum. Tetapi untuk mencegah Tuan Rothschild berbuat curang, sekarang mulai. Sampai kita menyelesaikan penandatanganan dan Anda mengambil ramuannya, saya harus merekamnya dengan ponsel saya dan menyinkronkannya untukku secara langsung. Tuan Rothschild tidak bisa menyerahkan semua risiko berinvestasi. Jika Anda pulih setelah meminum obat mujarab, dan mengabaikanku dan menolak untuk mengenali orang lain, aku tidak akan bisa melakukan apapun untukmu. Howard berkata cepat, Ratu yang Mulia, jangan khawatir,
Saya tidak akan gagal membayar hutang saya. Tapi karena Yang Mulia Ratu tidak khawatir, akan lebih baik jika meninggalkan rekaman tersebut. Kini setelah kedua belah pihak mencapai konteks, Helena mengeluarkan penanya dan menyempurnakan detail kontraknya. Seluruh proses yang direkam dengan ponsel, ditambah dengan identitas Helena sebagai Ratu Eropa Utara dan tingginya lalu lintas internet, dia sama sekali tidak khawatir Howard akan berani mengingkari perkataannya. Setelah kedua pihak menentukan syarat-syarat kontrak, Howard menuliskan namanya di kontrak. Kemudian kedua pihak penandatanganan perjanjian dan kontrak tersebut menjadi resmi. Setelah semuanya selesai, Helena menyimpan kontrak, mematikan video di ponselnya, dan berkata, "Tuan Rothschild, selamat bekerja sama." Howard dengan cepat bertanya kepadanya, "Yang Mulia Ratu, sekarang, bisakah Anda memberi saya ramuan itu?" Tentu saja, Helena menyerahkan ramuan itu kepadanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Meskipun keluarga kerajaan Nordik kami tidak punya banyak uang, kami selalu menekankan semangat kontrak." Howard mengulurkan tangannya dan dengan gemetar menerima ramuan itu. Dia mengambilnya dan hendak bertanya kepada Helena bagaimana cara meminumnya. Helena berbicara lebih dulu dan berkata, "Telan saja." Setelah mendengar ini, Howard tidak lagi ragu-ragu dan langsung meminum ramuan itu. Dalam sekejap, ramuan di mulut berubah menjadi aliran panas yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan cepat mengalir ke kedalaman. Howard merasa seperti balon kempes yang cepat terisi bensin. Dia hanya bisa berbaring setengah di samping tempat tidurnya. Tetapi dia segera merasakan tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Rasa kekuatan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan sedikit usaha, Howard duduk dari tempat tidurnya. Dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak lagi bergerak atau bergetar. Saking bersemangatnya, ia segera mencoba berjalan. Akibatnya kekuatan kaki dan kestabilan tubuhnya melebihi ekspektasinya. Ia belum terkena stroke, dan badannya sudah relatif lemah. Meski tidak membutuhkan tongkat untuk berjalan, ia tetap berada di sana. Namun kini, ia mencoba mengambil beberapa langkah. Tidak bisa dikatakan ia berjalan cepat, tapi setidaknya dia jauh lebih stabil. Saat dia melangkah keluar dengan kakinya, kekuatan dan dukungan setelah mendarat telah meningkat pesat. Mengingat perasaan tidak berguna di tempat tidur setelah terkena stroke, Howard berharap dia bisa tertawa setinggi langit seperti hahaha. Setelah berjalan beberapa kali di bangsal yang sangat luas dan besar, Howard tidak tahan untuk berhenti. Malah dia menjadi semakin bersemangat saat berjalan. Helena pusing karena dia bergelantungan di depan matanya. Dia berkata, "Itu saja, Tuan Rothschild. Jangan pergi lagi. Anda belum memberi saya uang." Howard tertegun sejenak, lalu dia berbalik. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia belum memenuhi kontraknya. Dia tersenyum sedikit meminta maaf dan berkata, "Maaf, Yang Mulia. Saya sangat bersemangat. Mohon maafkan saya." Setelah berkata itu, dia langsung berkata, 40 miliar pil. Biayanya, deposit 50 miliar, AS 90 miliar. Saya akan meminta seseorang untuk segera membayarnya. Uangnya akan langsung ditransfer ke rekening yang ada di kontrak, bukan? Helena mengangguk. "Ya, terima kasih Tuan Rothschild. Mari kita atur." Kemudian, Helena berkata sambil tersenyum, "Tuan Rothschild, apakah Anda memperhatikan bahwa Anda tidak lagi bercanda?" "Ya." Howard memegang tangan kosong di depannya dan mengguncangnya beberapa kali. Dia berkata dengan terkejut, "Luar biasa. Sungguh luar biasa. Obat mujarab ini sungguh luar biasa." Setelah menghela napas dengan emosi, dia tidak membuang waktu. Dia langsung mengangkat teleponnya dan menghubungi direktur keuangannya, meminta untuk mengatur pembayaran transfer. 90 miliar dolar AS adalah angka yang sangat besar bagi negara atau kelompok manapun. Terutama jumlah uang tunai yang begitu besar, yang sungguh tidak terbayangkan. Namun bagi keluarga Rothschild, uang sebanyak itu bukanlah apa-apa, bahkan bukan uang saku. Kekuatan finansial keluarga Rothschild telah lama melampaui kemampuan orang luar untuk membayangkannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan investasi eksplisit dan implisit di banyak bidang. Semua perusahaan luar negeri yang terdaftar di Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin, selama belum terdaftar, tidak perlu mengungkapkan informasi pemegang saham.
Di antaranya, tidak ada cara untuk memverifikasi nilai sebenarnya dari sejumlah besar perusahaan yang dimiliki atau bahkan dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Bahkan bagi emiten, hanya pasar perdana yang akan mengungkapkan informasi pemegang saham. Pasar sekunder membeli dan memegang melalui berbagai jalur. Tidak mungkin dihitung sama sekali. Selain itu, keluarga Rothschild memiliki investasi di bidang real estate, energi, pertambangan, transportasi, dan lain-lain di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa industri manapun yang menonjol, keluarga Rothschild dapat memperoleh kekayaan yang sangat besar darinya. Pada masa penjajahan, Inggris dikenal sebagai kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam karena mereka mempunyai koloni sendiri di hampir setiap zona waktu. Tidak peduli dimanapun matahari bersinar, mereka memiliki sebagian wilayahnya. Keluarga Rothschild adalah sebuah kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam dalam bidang ekonomi. Selama mereka dapat menghasilkan uang di hampir setiap bidang di dunia, mereka hadir. Jadi, kemanapun angin mengisyaratkan, pasti ada tempat untuk mereka. Sama seperti perkembangan AI yang eksplosif, keluarga Rothschild telah memperoleh keuntungan setidaknya 300 miliar dolar dari kepemilikan saham Nvidia saja. Belum termasuk nilai yang dihasilkan oleh investasi mereka di industri AI. Untuk kerajaan keuangan yang begitu kuat, jika dana mereka benar-benar diaudit, kemungkinan besar keuntungannya akan lebih dari 10 triliun dolar AS. Oleh karena itu, Howard diam-diam mentransfer uang tunai sebesar 90 miliar dolar AS ke rekening bank keluarga kerajaan Nordik di Swiss hanya melalui panggilan telepon dan beberapa instruksi. Helena akhirnya bisa bernapas lega setelah menerima pemberitahuan bahwa dana telah tiba. Kemudian dia teringat instruksi Charlie dan berkata kepada Howard, "Sejujurnya, Tuan Rothschild, jika ramuan jenis ini dilelang, tidak mungkin menjualnya dengan harga serendah itu. Saya membawa dan menjualnya kepada Anda. Di satu sisi, saya sangat tertarik dengan AI Anda. Di sisi lain, ini juga karena penjualan anak Anda Steve. Pertama, beri dia pukulan yang bagus, lalu berikan dia permen. Itu milik Charlie. Dia pandai bermain trik, dan Steve tidak kecuali. Dia ingin Steve merasakan sakit dari dalam keluar dan pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan manisnya di mulut. Itu sebabnya dia menyuruh Helena untuk tidak lupa memberikan Steve pertunjukan yang bagus. Berikan penghargaan pada Steve." "Oh," Howard bertanya dengan rasa ingin tahu. Steve tahu bahwa Yang Mulia Ratu memiliki obat ajaib ini. Helena menggelengkan kepalanya. "Itu tidak benar." Tetapi dia tampak sangat kesakitan setelah mendengar bahwa Anda terkena stroke. Dia terlihat sangat peduli padamu. Setelah jeda, Helena menambahkan, "Saya pikir setiap orang yang berbakti kepada orang tua mereka pantas dihormati. Kesalehan anak jugalah yang menggerakkan saya. Jadi saya pikir saya membawa ramuan itu ke New York untuk mengunjungi Anda dan melihat apakah kita dapat membuat perjanjian. Dapat dianggap menyelamatkan separuh hidup Anda." Howard terkejut. Dia tidak mengira putra sulungnya akan begitu peduli dengan tubuhnya. Itu memang sedikit lebih dari yang dia duga. Lagi pula, ketika ayahnya sakit kritis, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Bahkan sampai sekarang, dia masih mengingatnya dengan segar. Oleh karena itu, hal ini membuatnya berpikir bahwa rasa sayang Steve terhadap ayahnya mungkin lebih besar daripada ketertarikannya pada ahli waris. Hal ini sungguh membuatnya merasa bersyukur, dan juga membuat rasa menyesal terhadap Steve semakin bertambah. Helena melihat bahwa dia sepertinya sedang berpikir keras, jadi dia tiba-tiba berkata, "Tuan Rothschild, sungguh sangat menyenangkan bagi Anda untuk memiliki anak yang berbakti. Saya yakin setelah dia secara resmi naik tahta hari ini, dia pasti akan menjaga Rothschild dan keluarga Rothschild akan baik-baik saja. Bagaimanapun, tingkat bisnis tertinggi adalah melayani orang-orang dengan kebajikan." Ketika Howard mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa gemetarnya meskipun dia sudah pulih sepenuhnya dari penyakit stroke. Sungguh menggembirakan bahwa anak-anak berbakti. Namun ketika dia memikirkan tentang pertemuan keluarga yang akan diadakan pada pukul 10 pagi, mau tak mau dia menjadi gugup. Dia berpikir, "Saya bersyukur dan tersentuh. Tapi karena tubuhku sudah pulih sepenuhnya, bagaimana dengan penyerahan kepala keluarga? Penempatan posisi harus ditunda untuk sementara waktu. Saya tidak ingin menyerahkan posisi itu kepada Steve secepat ini."
Keputusan sebelumnya untuk lulus adalah gerakan tak berdaya setelah pukulan. Sekarang tubuhku telah pulih. Tidak ada kemungkinan untuk melewati posisi itu. Berpartisipasi. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Meskipun ini tidak akan adil kepada Steve, saya percaya bahwa karena putra saya sangat berbakti kepada saya dan menganggap tubuh saya lebih penting daripada kesuksesannya, dia pasti tidak akan menganggap ini serius. Lagi pula, meskipun dia punya pendapat, saya bisa memberikan izin kepadanya. Bukankah saya belum pernah menyelesaikan sepenuhnya identitas ahli waris sebelumnya? Kali ini, sebaiknya saya memanfaatkan pertemuan keluarga pukul 10 untuk membahasnya secara langsung. Biarkan dia setidaknya mendapat kepastian. Melihat Howard menundukkan kepalanya ke dalam diam dan berpikir, Helena tahu bahwa dia pasti tidak akan menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Steve seperti yang direncanakan. Seperti yang diharapkan, Howard mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, "Yang mulia, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke New York guna menghadiri pertemuan internal keluarga Rothschild untuk mengangkat ahli waris. Dengan kehadiran Anda, keluarga Rothschild telah berkembang." Helena membayangkan pura terkejut dan bertanya, "Tidakkah suksesi Steve akan diumumkan hari ini? Bukankah ahli warisnya sudah ditentukan?" Howard mengulurkan tangan dan berkata dengan sedikit senyum malu, "Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Perubahan tidak bisa mengalahkan rencana. Sebelum halaman ini, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa pulih lagi. Bukan begitu?" Helena tersenyum sedikit. "Bagian dari alasan Anda bisa pulih adalah milik Steve. Kesalehan berbakti menggerakkan Tuhan." Helena mengatakan ini, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Howard benar-benar menyesalinya, yang sepenuhnya membenarkan spekulasi Tuan Wade bahwa Tuan Wade selalu meramalkan hal-hal seperti dewa. Sebenarnya, itu bukan karena Charlie Liao seperti dewa. Dia hanya melihat menembus hati manusia. Karena Howard berencana untuk mewariskan posisi kepala keluarga kepada Steve karena penyakit stroke yang dideritanya, maka selama stroke-nya sembuh, dia pasti akan melepaskan ide tersebut. Terkadang, logika sifat manusia sama dengan logika reaksi kimia. Setelah udara dielektrolisis dihasilkan oksigen dan hidrogen. Begitulah rumus reaksi kimianya. Jika listrik dicabut maka udara tetap menjadi udara. Howard, kepala keluarga, bertindak baik, dan ini adalah udara. Tetapi ketika dia tiba-tiba menderita stroke, ini adalah listrik. Oksigen dan hidrogen yang dihasilkan oleh elektrolisis udara adalah hasil dari rencana Howard untuk memberi jalan kepada anak Steve. Oleh karena itu, hanya setelah Howard, kepala keluarga, menderita stroke, barulah dia menyerah kepada Steve. Kini setelah kondisi kunci stroke hilang, itu setara dengan mencabut listrik. Maka hasil suksesnya Steve sebagai patriark dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, menurut Charlie, jika Howard terus mewariskan tahta setelah sembuh dari penyakitnya, itu setara dengan akumulasi udara yang dibiarkan mengering dan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Itulah hantu. Pada saat ini, Helena menghela nafas dan berkata kepada Howard, "Tuan Rothschild, karena rencana Anda telah berubah, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya." Howard bertanya dengan bingung, "Ada apa dengan Yang Mulia Ratu tidak berpartisipasi? Anda sudah di sini. Mengapa tidak tinggal dan membimbing dan menjadi saksi?" Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Rothschild, saya di sini untuk menjalin hubungan dengan patriark dari keluarga Rothschild. Dasar untuk komunikasi di masa depan. Jika Steve mengambil alih hari ini, saya tentu harus menyaksikannya langsung dan membangun dasar komunikasi yang baik dengan patriark baru. Namun, Tuan Rothschild tidak berencana untuk pensiun sekarang. Jadi saya datang ke New York kali ini. Semua tujuan telah tercapai, dan akan membuang-buang waktu jika tetap tinggal." Howard segera memahami arti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Ratu memang ahli dalam negosiasi. Anda masih sangat muda dan bisa bernegosiasi dengan baik. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kontrol ritme sebaik ini sebelumnya. Dengan Yang Mulia Ratu di pucuk pimpinan keluarga kerajaan Nordik, pasti akan meroket." Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild menganggapku terlalu tinggi. Aku bisa mengendalikannya dengan baik.
Iramanya sepenuhnya karena aku punya guru yang baik. Howard dengan cepat bertanya. Saya ingin tahu siapa guru yang mulia ratu. Jika ada kesempatan, aku juga ingin bertemu dengannya. Helena berkata dengan ringan. Gaya perilaku guruku relatif rendah hati dan tidak menyukai iklan. Tapi saya yakin Tuan Rothschild akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Howard tersenyum sopan dan berkata, itu bagus sekali. Helena berkata, ini sudah lama, Tuan Rothschild. Saya akan pergi dulu. Howard mengangguk, dan ketika dia melihat Helena berbalik untuk pergi, dia memikirkan sesuatu. Dia segera berhenti dan berkata, omong-omong, Yang Mulia Ratu. Helena berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal lain, Tuan Rothschild? Howard bertanya dengan prihatin, saya ingin tahu apakah pil oriental ajaib Yang Mulia Ratu masih tersedia. Jika demikian, saya ingin membeli lebih banyak. Helena menggelengkan kepalanya. Tuan Rothschild, ramuan ajaib semacam ini sangat jarang dan sulit didapat. Masing-masing membutuhkan peluang besar. Coba pikirkan. Satu orang, dalam seumur hidup, berapa kali kita dapat memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian dan mendapatkan berkah terselubung? Howard berkata sambil tersenyum. Orang-orang serakah. Meskipun saya pernah memiliki kesempatan seperti itu sekali, saya sangat berharap untuk mendapatkan yang kedua, atau bahkan yang ketiga. 3 kali. Jika Yang Mulia Ratu memiliki kesempatan ini, mohon jangan pelit. Saya pasti akan memberikan harga yang memuaskan untuk Yang Mulia Ratu. Harga yang memuaskan. Helena mendatanginya, dengan sengaja mendecakkan padang rumput. Dia lalu berkata dengan sedikit meremehkan, dengan segala hormat. Mengingat nilai Anda, Tuan Rothschild, Anda benar-benar bukan pembeli yang baik. Saya percaya meskipun saya masih memiliki ramuan ini, saya tidak akan pernah berdagang dengan Anda lagi di masa depan. Howard bertanya, mengapa Yang Mulia Ratu mengatakan ini? Helena mengatupkan ciuman, mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang, mungkin karena saya tidak suka menawar. Jika ada waktu berikutnya, saya akan mencari pembeli yang lebih ceria, yang menghemat waktu dan membuat saya merasa lebih baik. Anda juga berbisnis, dan Anda pasti pernah menjadi penjual. Ketika Anda menjadi penjual, pembeli di sisi lain selalu sibuk, ragu-ragu, atau bahkan meragukan integritas Anda dan keaslian barang yang Anda jual. Maka Anda pasti tidak akan bahagia. Howard tahu bahwa Helena sedang mengejek perilaku tawar-menawarnya. Pada saat ini, meskipun dia merasa sedikit tidak bahagia, dia juga menyadari adanya masalah besar. Jika Helena tidak mengucapkan kata-kata marah, bukankah dia akan melewatkan kesempatan berikutnya untuk memperbarui hidupnya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal dengan perilaku tawar-menawar sebelumnya. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, Yang Mulia Ratu, jangan marah. Bagaimanapun, saya seorang pengusaha. Saya terbiasa menawar. Sekalipun hanya sepeser saja, saya akan menemukan cara untuk menurunkan harga. Jika Yang Mulia Ratu merasa tidak nyaman, saya tidak akan membuat penawaran balik sama sekali. Saya akan segera menebus 10 miliar dolar AS untuk Anda. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Helena mengulurkan tangannya. Tidak, seperti yang Anda katakan. Belilah model AI. Perangkat kerasnya juga membutuhkan biaya. Saya lebih memilih menderita kerugian daripada membiarkan Anda menderita kerugian. Lagi pula, Tuan Rothschild, Anda sudah sangat tua dan terkena stroke. Jika berdampak merugikan dan mempengaruhi suasana hatimu, dan kamu akan menderita penyakit lain di masa depan, lalu bukankah aku orang berdosa? Tidak. Howard tidak lagi peduli dengan diejek. Dia membangun ke Helena dan berkata dengan sangat bersemangat, membeli perangkat keras untuk Yang Mulia Ratu. Inilah yang harus kami lakukan. Yang Mulia Ratu, mohon jangan sopan. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi penyesalan atas wajahnya. Yang Mulia, saya sudah tua, dan saya memiliki banyak kebiasaan lama yang tersisa selama beberapa dekade dalam cara berpikir. Dan tawar-menawar adalah salah satunya. Tetapi Yang Mulia, yakinlah bahwa kami, keluarga Rothschild, tidak akan pernah menawar lagi ketika berbisnis dengan Yang Mulia Ratu. Setelah merasakan kemanjuran yang kuat dari pil penyembuhan,
Howard sangat menyadari bahwa benda ini pasti merupakan artefak penyelamat nyawa. Meskipun sekarang dia sudah pulih, dia sudah tua, dan masalah lain pasti akan muncul di masa depan. Dan dokter juga mengatakan bahwa stroke sangat mudah kambuh. Hampir 20% pasien stroke akan mengalami stroke kedua dalam waktu 5 tahun. Jika terjadi lagi, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, jika dapat membeli pil penyembuhan ekstra atau memesannya di muka, dia dapat duduk dan bersantai. Dia tidak yakin apakah Helena memiliki yang kedua sekarang. Namun dia tahu dia tidak bisa membiarkan Helena meninggalkan New York dengan pendapat dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, jika dia ingin mengungkapkannya lagi di masa depan, dia mungkin tidak punya peluang. Helena melihat wajah Howard yang cemas, yang hampir berisi satu kalimat. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Helena berpikir lucu dan tidak mau bertanya. Tuan Rothschild, apakah ini akan membuat Anda terlalu malu? Atau lupakan saja, kamu sudah sangat tua. Jika kamu tidak bahagia karena masalah uang, bagaimana aku bisa merasa nyaman dengan hal itu? Bisnis adalah yang kedua, dan kesehatan adalah yang pertama. Howard tahu Helena sedang menggoda dirinya sendiri. Dia hanya bisa gigit jari dan meminta maaf sambil tersenyum. Tidak, tidak. Ini adalah uang yang seharusnya diberikan kepada Yang Mulia Ratu. Jika uang ini tidak diberikan kepada Yang Mulia Ratu, saya tidak akan bahagia dan bahkan sulit tidur dan makan. Jadi tolong jangan menolak Yang Mulia Ratu. Helena berpikir sejenak dan kemudian berkata tanpa daya. Karena Tuan Rothschild berkata begitu. Baiklah, saya akan menyatakan tidak sopan. Howard mendengar ini. Dia merasa lebih bersemangat daripada menghasilkan uang. Dia segera menghubungi manajer keuangannya lagi dan berseru. Cepat, tambahkan 10 miliar dolar AS lagi ke rekening tadi. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Helena. Melihat ekspresi Helena yang sangat tenang. Dia khawatir dan berkata dengan cepat. Tidak, tidak, tidak. Kirim 15, oh tidak. Kirim 20 miliar. Sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya, pihak lain segera berkata, Oke. Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuat pengaturannya. Helena mengangkat sedikit garis besarnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah Howard menutup telepon, dia terkejut dan bertanya, Tuan Rothschild, apa yang baru saja Anda katakan? Bukankah tidak pantas untuk mengirimkan 20 miliar? Howard juga memahami Helena. Wanita ini juga aktris yang hebat. Jika menurutnya itu tidak pantas, seharusnya mengutarakan lebih awal. Dia tidak mengungkapkan sampai dirinya menutup telepon. Terlalu jelas bahwa dia palsu. Namun, dia sekarang mengerti bahwa Helena, yang berusia 20 tahun, jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Karena menginginkan sesuatu darinya, dia tidak boleh berpikir untuk menawar. Jika tidak, dialah yang pada akhirnya akan menderita. Sekarang dirinya sudah cukup tua. Bukanlah perasaan yang baik kehilangan uang dan kehilangan orang. Jadi, dia segera berkata, Yang Mulia Ratu, 10 miliar ini untuk mengganti pembayaran Anda, dan 10 miliar lainnya adalah sedikit pemikiran saya. Saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tolong jangan berpikir. Setelah memastikan bahwa 20 miliar dolar AS telah tiba, Helena memandang Howard dan berkata sambil tersenyum, Tuan Rothschild, uang telah diterima. Kali ini saya akan membiarkan Anda membelanjakan uangnya. Selamat bekerja sama. Saya akan kembali ke Eropa Utara dalam 2 hari. Saya berharap ketika saya tiba di Eropa Utara, tim AI Anda juga akan tiba pada waktu yang sama. Howard berseru tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Saya akan meminta mereka untuk segera bersiap dan berangkat lebih awal untuk melakukan perencanaan dan persiapan awal. Ketika Helena berhasil ketika dia menjual pil penyembuhan dan satu set model AI seharga 60 miliar dolar AS, Steve yang berjarak 20 meter dari pintu bangsal dan putra Royce yang baru saja tiba, dengan cemas melihat waktu. Menurutnya, pertemuan ayah tua dengan Helena memakan waktu yang agak lama. Bukan karena dia merasa setuju dengan pertemuan keduanya, namun terutama karena ia khawatir akan berakhirnya pertemuan keluarga nanti. Bagaimanapun, pertemuan resmi dimulai pada pukul 10, dan itu akan menjadi momen kritisnya untuk mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya. Pada saat yang begitu penting,
Mengapa dia tidak bisa mendapatkan kursi roda sebelum jam 8:30 dan segera mengantar lelaki tua itu ke tempat tersebut? Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi dirinya untuk sukses sebagai kepala keluarga. Dan tentu saja dia tidak ingin menundanya sebentar lagi. Saat dia cemas, pintu bangsal terbuka. Helena berjalan keluar dari bangsal. Melihat hal tersebut, Steve segera berlari mendekati Royce. Lagi pula, dia juga khawatir apakah lelaki tua itu bisa membujuk Helena untuk menikah dengan keluarganya. Jika dia bisa diyakinkan, bukankah Helena akan menjadi menantunya di masa depan? Staf medis di belakangnya juga berlari dengan cepat. Mereka memengaruhi kesehatan lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak dapat berbicara dengan baik dan disertai dengan hemiplegia dan kejang-kejang. Dalam hal ini, tidak pantas untuk berbicara terlalu banyak. Namun mereka tidak menyangka akan menjuluki Helena begitu lama. Mereka harus pergi dan melihat tubuh lelaki tua itu. Jika ada masalah, itu akan merepotkan. Namun, sebelum kedua kelompok orang itu sampai di pintu bangsal, muncul pemandangan yang membuat mereka serasa disambar petir. Helena kembali ke pintu dan berkata, "Tuan Rothschild, tidak perlu mengantar saya pergi." Segera setelah itu, sosok Howard tua berjalan keluar dari pintu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat dia berjalan, dia berpose sopan kepada Helena, merupakan kehormatan besar bagi Yang Mulia Ratu untuk datang ke New York untuk berdiskusi dengan saya secara langsung. Sebagai kepala keluarga Rothschild, bagaimana mungkin saya tidak mengantar secara langsung? Steve, Royce, dan staf medis hampir semuanya berdiri membeku di tempat. Semua orang bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Steve juga merenung dan berpikir pada dirinya sendiri, ya, apa yang terjadi? Bukankah lelaki tua yang terbaring di tempat tidurnya tadi? Dia muncul ketika berbicara, mengapa sekarang? Mengapa tiba-tiba seperti tidak ada yang salah sekarang? Apa aku sadar? Steve sedikit curiga pada dunia dan menggosok matanya. Setelah memastikan dia melihatnya dengan benar, dia tidak repot-repot memikirkan apa yang terjadi. Dia mengambil beberapa langkah. Dia berlari untuk membantu Howard dan berkata dengan gugup, "Ayah, mengapa kamu keluar sendiri? Kondisi fisikmu saat ini tidak tahan dengan basah kuyup." Sebelum Steve bisa selesai berbicara, Howard menyela dengan gembira, "Steve, izinkan saya memberitahu kabar baik. Tubuh saya baik-baik saja sekarang. Semuanya telah diramalkan. Stroke, kegagapan, dan gemetar semuanya hilang. Kejutan atau tidak, ini adalah keajaiban medis. Hahaha, apa? Jadi, sudah sembuh sekarang?" Steve ngeri. Merasa CPU otaknya terbakar oleh kata-kata lelaki tua itu. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Dia sudah sembuh. Bukankah dokter bilang itu stroke? Hemiplegia. Terlebih lagi, pembicaraannya terkena dampak serius, sehingga sulit untuk pulih sepenuhnya. Dan kata dokter juga, lagi pula, hampir tidak mungkin untuk pulih dari kerusakan saraf. Bahkan jika secara aktif berpartisipasi dalam perawatan rehabilitasi terbaik di dunia, hanya akan menjadi sedikit lebih baik dari sekarang. Jika dapat kembali berjalan dengan kru, itu sudah dipengaruhi oleh Tuhan. Memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat ke dokter yang merawat. Wajahnya ada tanda tanya. Faktanya, dokter yang merawat saat ini semakin bingung. Jangankan CPU, bahkan memori dan motherboard-nya habis. Mereka merasa bahwa keterampilan medis yang dipelajari selama bertahun-tahun sia-sia. Setelah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun dan sebagian besar hidup, siapa yang pernah melihat seseorang yang baru saja terkena stroke, berbalik dan berjalan dengan santai? Poin kuncinya adalah lelaki tua itu sopan kepada ratu. Dia menari, fasih, dan energik. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia hanya bisa menaikkan kacamatanya dan berkata dengan heran, ketidaktahuan dan kejutan, keajaiban medis. Ini adalah keajaiban medis yang sesungguhnya. Siapapun yang dapat menyembuhkan stroke akan dihormati dengan hadiah Nobel. Saat Steve mendengar ini, dia ingin menendangnya ke ujung koridor yang lain, dan mengutuk dalam hatinya. Dasar jalang, kamu tahu keajaiban hanya dengan satu suap, bukankah aku tahu itu keajaiban? Apa kamu perlu mengatakan itu? Howard melihat mata Steve membelalak dan tidak bisa berkata-kata. Dia sedikit terharu dan sedikit malu dan berkata, "Steve, anak yang baik,
Terima kasih atas baktimu. Yang Mulia Ratu tergerak oleh baktimu dan mengirimkannya kepada saya. Setelah menerima obat khusus untuk mengobati stroke, saya sekarang sembuh. Steve memandang Helena dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bertanya, Yang Mulia Ratu, ini, apa-apaan ini yang sedang terjadi? Helena tersenyum tipis, memandang Steve, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Rothschild, ini adalah keajaiban yang Anda doakan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Anda, keajaiban telah tiba, saya ibumu. Ekspresi Steve tertegun, dan wajahnya bahkan lebih sedih daripada anak yang sudah meninggal. Dia berpikir dalam hati, Aku tidak benar-benar meminta bantuan Tuhan. Helena melihat bahwa ekspresinya sedikit menyakitkan, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia takut Howard akan curiga terhadap kontrol itu. Jadi dia berkata dengan wajah serius, Tuan, jangan terlalu kaget. Ingat, Matius bab 7, ayat 7 mengatakan, tanyakan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan terbuka bagimu. Inilah nikmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Helena berkata lagi, bahkan di saat-saat tersulit dalam hidupku, aku masih berjanji berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan menyemangati diri saya dengan ayat ini, mengatakan pada diriku sendiri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Jadi, saya mengantar ke dalam kesempatan hidup, dianggap pembalikan dalam hidup dan menjadi Ratu Eropa Utara. Jadi, harap diingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Ibuku. Steve terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Dia teringat, tapi di dalam hatinya, dia sudah ingin membunuh dewa itu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hal-hal yang berjalan sangat lancar tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk pada langkah terakhir. Dan kunci masalahnya sebenarnya ada pada Tuhan. Oh tidak, itu karena Helena. Bahkan jika 8 kepala besar lagi menempel di referensi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Helena, seorang ratu Nordik dan selebriti internet besar dari keluarga kerajaan Eropa, dapat menyembuhkan stroke lelaki tua itu dan menciptakan keajaiban medis. Tidak ada etika bela diri. Ini sama anehnya dengan jika meminta seorang wanita pembersih pulang ke rumah untuk membersihkan. Dan dia menemukan bahwa CPU komputer rusak, dan menggunakan jarum bordir untuk membuat CPU baru. Intinya adalah CPU yang dia gali jauh lebih baik daripada CPU asli. Bagaimana dia bisa membantahnya? Hati Steve hancur saat ini. Tetapi Howard telah mendengar Helena mendukung Steve. Dan berada dalam keadaan emosi dan rasa bersalah terhadap anak. Dia tidak berpikir anak akan memiliki pikiran yang berbahaya. Melihat seluruh otak Steve mengalami korsleting total, dia mengira anak itu terlalu bersemangat. Dia segera melangkah maju dan memeluknya, menepuk pundaknya dan berkata, terima kasih, anak baik. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Steve yang dipeluk oleh Howard berbaring di bahu Howard dan menatap Helena dengan mata merah, matanya penuh keraguan. Helena tersenyum tipis dan berkata, Tuan Rothschild, masih ada yang harus saya lakukan. Mari kita maju memilih agar saya tidak mengganggu cinta mendalam antara ayah dan anak. Howard berkata dengan cepat, cepat, Steve, pergi dan antar Yang Mulia Ratu. Ketika Steve mendengar ini, dia berkata pada dirinya sendiri, saya akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada Helena apa yang terjadi. Jadi dia segera berkata, baiklah ayah, saya akan mengantar Yang Mulia Ratu pergi. Setelah itu, dia menahannya dan berkata kepada Helena, Yang Mulia Ratu, silakan. Helena mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Howard. Tuan Rothschild, saya pergi dulu. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Howard berkata dengan penuh hormat. Berkata, menantikan bertemu Anda lagi, Yang Mulia Ratu. Steve gemetar karena marah dan memaksakan dirinya untuk membawa Helena keluar dari koridor rumah sakit. Ketika dia mengambil lift ke lantai paling atas, dia melihat tidak ada orang lain di sekitarnya. Jadi dia tidak tahan. Dia bertanya, Helena, apa yang terjadi? Apa kamu mencoba menyakitiku? Helena tersenyum kecil dan berkata, Tuan Steve, saya menyembuhkan ayahmu. Tetapi Anda tidak berterima kasih kepada saya. Bagaimana saya bisa menyakiti Anda ketika Anda mengatakan saya menyakiti Anda? Steve menggeram.
Anda tahu bahwa saya akan segera menjadi kepala keluarga. Mengapa kamu datang ke sini untuk menyembuhkan ayahku? Jika kamu tidak menyakitiku, apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, apa niatmu? Helena mengangkat bahunya dan bertanya kepadanya, apa? Aku menyembuhkan ayahmu, tapi aku malah menyakitimu. Kamu berdoa kepada Tuhan agar ayahmu bisa dibudidayakan, dan Tuhan mengizinkanku. Aku datang untuk mewujudkan keinginanmu. Alih-alih berterima kasih padaku, kamu malah bertanya padaku mengapa aku menyakitimu. Bukankah ini terlalu kontradiktif? Steve berteriak dengan marah. Sejujurnya, aku sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan. Saat dia melihatnya, Steve tiba-tiba bermalam. Oh, begitu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Helena selalu bekerja untuk Charlie. Mau tak mau dia diam-diam berpikir, Charlie pasti mengirim si Fang Baozuan ke Kanada. Dengan satu panggilan telepon, Helena mengangkut ke Kanada dengan tergesa-gesa. Charlie pasti mengirim Peter Zhou kembali ke Tiongkok, dan Helena segera membawanya ke rumahnya sendiri. Dia pergi memohon pada Charlie dan meminta Helena untuk membantunya mengunjungi lelaki tua yang menderita stroke untuk menonjolkan kemampuanku. Helena segera menariknya. Jadi, Helena menyembuhkan lelaki tua itu. Pasti diinstruksikan oleh Charlie. Charlie lah yang melukaiku. Memikirkan hal ini, Steve bertanya kepada Helena dengan marah. Mengapa? Mengapa Charlie melakukan ini padaku? Helena tersenyum kecil dan berkata, Tuan Wade selamatkan ayahmu. Mungkin itu demi kamu juga. Lagi pula, kamu juga teman Tuan Wade. Bukankah normal jika dia membantu ayah temannya ketika dia sakit? Steve hampir menangis karena marah. Dia menggaruk dengan jari-jarinya yang gemetar dan berkata dengan marah, jika kamu adalah orang lain, aku akan percaya. Tapi aku pasti tidak percaya Charlie. Stroke ayahku dirancang olehnya. Helena tersenyum dan berkata, saya melihat masalah ini secara objektif sebagai pihak ketiga. Menurut saya tidak ada yang salah dengan Tuan Wade. Sebagian besar alasan besar ayah Anda terkena stroke adalah karena si Fang Baozu tiba-tiba kembali ke Tiongkok. Tapi kalau saya tidak salah, Tuan Steve seharusnya mengirim si Fang Baozuang keluar dari New York, bukan? Wajah Steve menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru menggerakkan tangannya dan berbisik dengan panik. Yang mulia, tolong jangan katakan omongan kosong seperti itu. Helena berpura-pura bodoh dan berkata, apakah saya salah? Saya ingat seperti itu. Bukankah si Fang Baozuang dan Tuan Raymond Cole dikirim ke Kanada dengan helikopter Anda? Jika Tuan Rothschild tahu tentang ini, berhenti bicara. Steve dengan cepat mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya. Nadanya melembut banyak dalam sekejap, dan berseru, Yang Mulia Ratu, tolong berhenti membicarakan masalah ini. Jika berita menyebar, saya akan benar-benar hancur. Saat dia berbicara, dia menggunakan suasana paniknya, dan akhirnya menemukan jalan Charlie. Berpikir dalam hati, Charlie, bajingan ini, pasti berpikir bahwa jika saya berhasil naik tahta hari ini dan menjadi patriark baru keluarga Rothschild, saya pasti akan memutuskan hubungan sebelumnya dengannya. Perjanjian antara si Fang Baozuang dan Raymond secara bertahap akan dilemahkan olehku. Jadi dia meminta Helena untuk datang dan menyembuhkan penyakit orang tua itu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas dengan gigi terkatup. Charlie, bajingan ini, meskipun dia muda dan penuh ide buruk, dia memiliki mata yang bagus dalam menilai orang. Pada saat ini, Helena di samping menghiburnya. Tuan Rothschild, Anda tidak perlu melakukannya. Jika Anda begitu pesimis, mungkin Tuan Tua Rothschild akan menyerahkan posisi patriark kepada Anda sesuai kesepakatan. Steve tersenyum pahit. Siapa lagi di dunia ini yang mengenal ayah saya lebih baik daripada saya? Kecuali dia melakukannya hari ini, melayani sebagai Presiden Amerika Serikat. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa menyerahkan posisi patriarknya. Helena tersenyum. Bahkan jika dia tidak menyerahkan posisi itu kepadamu, dengan dukunganku, dia pasti akan mengklarifikasi identitas ahli warismu, sehingga yang lain kehilangan haknya untuk berkompetisi. Selama Anda menunggu dengan tenang, Anda bisa menjadi patriark suatu hari nanti. Steve bertanya balik, kalau begitu lain kali orang tua itu sakit. Charlie, oh tidak, Tuan Wade, dia akan memintamu mengirimiku obat ajaib.
Helena mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak bisa memastikannya. Saya mengikuti petunjuk Tuan Wade dalam segala hal. Saya akan melakukan apapun yang dia minta. Dia meminta saya untuk mengiriminya obat ajaib. Jika dia menginginkan obat, saya akan memberinya obat ajaib. Jika dia meminta saya untuk memberi racun, saya akan memberi racun. Steve memandang Helena dan tidak mau bertanya kepadanya. Yang mulia, Anda Ratu Eropa Utara yang dihormati oleh ratusan juta orang. Ayah saya selalu sopan kepada Anda ketika dia melihat Anda. Mengapa Anda menuruti kata-kata Tuan Wade? Helena berkata dengan ringan. Saya menjadi ratu untuk keluargaku dan balas dendam. Sekarang tujuanku telah tercapai. Jika Tuan Wade mengizinkanku mengumumkan pengunduran dirinya besok pagi, aku tidak akan ragu untuk menyerahkan mahkota kepada orang lain. Di mataku, peran ratu tidak 1/1000 atau bahkan 1/10.000 dari Tuan Wade. Sial, Steve sangat tidak berdaya dan menghela nafas. Tuan Wade memang sangat cakap. Ratu Nordik yang terkenal bahkan bersedia menyerahkan tahtanya demi dia. Sungguh, menakjubkan. Helena tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, saya punya beberapa saran pribadi. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkannya atau tidak. Steve berkata, Yang mulia, silakan beritahu saya. Helena berkata, Anda harus berusaha setulus mungkin di depan Tuan Wade. Hari ini mungkin dia merasa Anda tidak tulus. Jadi dia mengambil keputusan ini. Apalagi jika ayah Anda mengurung sebagai ahli waris hari ini. Jangan merasa nyaman, karena kamu mungkin tidak dapat melakukannya di lain waktu. Ketika ayah membutuhkan obat mujarab, bukan aku yang mengirimkannya, tetapi salah satu dari banyak saudaramu. Pada saat itu, Anda akan benar-benar menjadi pasif. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.